tangannya ikutin ibu ya. Mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Oke, jadi udah kembali lagi nih semangatnya ya, udah makin bertambah ya, makin semangat belajarnya hari ini. Oke, sebelum itu siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Oh ada. Kenapa nggak hadir? Oh sakit. Oke, kita doakan ya semoga kawan-kawan kita yang sakit ya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi untuk memberkahi belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang ketua kelas, ya silahkan Rizky untuk memimpin doanya. Baiklah, jadi terima kasih ya kepada Rizky yang telah memimpin doanya. Oke, jadi langsung saja kita hari ini ya. Ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Jadi siapa di sini yang ada membantu Ibu di rumah? Siapa yang ada membantu Ibu masak di dapur? Ada? Oke. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Oke, jadi ini ya, kita coba lihat ketika kita membantu ibu kita nih di dapur, kan ada tuh misalkan ibu kita lagi masak kuah nih, kuah sayuran ataupun kuah-kuah yang lainnya gitu kan. Nah, jadi ketika selesai masak itu kan pastinya kita akan sajikan di dalam mangkok ya kan. Pernah kan semuanya? Ya pasti pernah ya membantu ibu ya. Oke, jadi kita sajikan dalam mangkok. Nah, kalian pasti kadang diminta bantu ya untuk Dek, tolong letakkan sendok sebentar di mangkok, mungkin mangkok yang berisi kuah panas yang baru dipanaskan tadi. Nah, jadi ketika kalian mengambil sendok, kalian letakkan ke dalam mangkok yang berisi kuah sayur yang panas yang baru selesai dipanaskan, apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang sendoknya? Oke, panas ya. Oke, bagus ya. Ya, kita akan merasakan panas ketika kita memegang sendok, maka di situ ada panas. Ada yang tahu kenapa? Ya, bagus sekali ya, karena ada perpindahan panas dari kuah yang kita panaskan ke sendok ya. Atau biasa dikenal dengan perpindahan kalor ya. Ini seperti sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, itu perpindahan kalor. Nah, namun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang jadi hari ini kita akan belajar menjelaskan ya. Tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk menjelaskan ya konsep, prinsip dari perpindahan kalor, secara kondisi. Namun dapur yang kedua, kita akan tujuan yang kedua adalah menganalisis kemampuan dasar. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan ya dengan percobaan. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang mana kalian akan tujuan percobaan kita hanya untuk mengetahui kemampuan mengantarkan kalor dari berbagai bahan. Nanti akan kalian mengerjakan sendiri ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya, kalian akan dibagikan ke dalam dua kelompok. Nah, yang mana satu kelompok itu berjumlah 5 orang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Oke. Jadi kalian silahkan diskusi ya dengan teman-teman sekelompoknya. Silahkan diskusi. Jadi
megang ya satu, misalnya kayak sendok tadi ya pada pertanyaan Ibu di awal pembelajaran tadi, misalnya kita pegang sendok yang dicelupkan ke dalam kuah yang panas. Nah, itu artinya di situ tidak ada disertai perpindahan-perpindahan partikel, tapi kita hanya Oke, selanjutnya kita akan membuktikan ya dengan percobaan. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang mana kalian akan tujuan percobaan kita hanya untuk mengetahui kemampuan mengantarkan kalor dari berbagai bahan. Nanti akan kalian mengerjakan sendiri ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya, kalian akan dibagikan ke dalam dua kelompok. Nah, yang mana satu kelompok itu berjumlah 5 orang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Oke. Jadi kalian silahkan diskusi ya dengan teman-teman sekelompoknya. Silahkan diskusi. Jadi nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan sekarang ambil masing-masing mengeluarkan setelah kalian buatkan menteganya, ini nanti mentega bisa diganti dengan sabun ya, atau bahan yang sejenisnya. Nah, ini kita lakukan percobaannya. Jadi dekatkan kawat, ini yang pertama kawat aluminium ya, dekatkan aluminium, bakar ke api. Ini kita melakukan percobaan yang ketiga ya. Ini kita menggunakan kawat tembaga yang lebih besar ya dibandingkan dengan diameter kawat timah dan kawat aluminium tadi. Coba diperhatikan apa yang terjadi. Sudah dilihat kan? Sampai selesai percobaan kita hari ini ya. Nah, jadi untuk kedua kelompok sangat bagus sekali presentasinya, kedua-duanya mendapat nilai A+ ya. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Oke, terima kasih ya untuk kedua kelompok yang sudah presentasikan hasil kerjanya di depan. Oke, nah jadi Ibu ingin sedikit ya menjelaskan dan meluruskan apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini ya, jadi dalam percobaan kita memang pasti adanya kesalahan-kesalahan. Nah, Ibu pun dalam percobaan itu pasti ada kesalahan-kesalahan juga yang terjadi. Nah, jadi kita ambil sampelnya ya. Jadi kita ambil sampel. Nah, ini sampel data pengamatan punya Ibu. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa ketika awal kita mengukur suhu, nah yang kita dapatkan perubahan suhunya itu pada kawat aluminium sebesar 15 derajat Celcius. Kemudian pada kawat timah itu sebesar 17 derajat Celcius. Kemudian pada batang tembaga kita pakai batangnya satu di sini, jadi sebesar 30 derajat Celcius. Nah, yang mana setelah kita buktikan, setelah kita mencari ya menggunakan rumus Q sama dengan K kali A kali T kali delta T per L. Nah, kita dapatkan bahwa hasil Q itu untuk kawat aluminium itu sebesar 720, kemudian untuk kawat timah sebesar 10.379,4, kemudian untuk batang tembaga 367,38 joule ya, satuannya adalah joule. Nah, sehingga setelah kita mencari Q tadi, nah kita mencari kelajuan dari laju dari hantaran tersebut. Nah, dari ini rumusnya adalah Q per T. Nah, setelah kita menemukan, setelah kita mencari Q, nah kita masukkan ke rumus hantaran ini. Nah, tadi adik-adik sudah sudah mencari bagaimana cara mencarinya, sudah paham semuanya ya kan? Nah, jadi kita jawab pertanyaannya ya. Jadi tadi juga adik-adik sudah menjawab pertanyaannya. Ibu lihat pertanyaannya sangat bagus ya, dijawabnya sangat bagus. Nah, Ibu ingin menjelaskan nih sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, apakah luas penumpang kawat mempengaruhi kelajuan hantaran? Nah, jadi dari presentasi kedua kelompok menjelaskan bahwa ada pengaruh ya kan? Ada pengaruh kelajuan hantaran terhadap adanya pengaruh luas penumpang kawat terhadap laju hantaran kalor. Nah, itu benar ya. Jadi kedua-duanya sangat bagus ya, presentasi hari ini sangat bagus. Ibu beri A+ untuk keduanya. Jadi bagus, ada pengaruh kawat luas penampang kawat terhadap laju hantaran kalor. Nah, yang mana bisa dilihat dari data ya. Dari data bisa kita lihat walaupun di sini ada sedikit kesalahan ya, mungkin itu kemungkinan karena kesalahan pengukuran dan faktor-faktor lainnya. Nah, jadi yang
yang sebenarnya itu adalah sebanding lurus ya, berbanding lurus ya. Hubungan antara kelajuan hantaran kalor dengan luas penampang kawat itu sebenarnya berbanding lurus. Nah, bisa lihat di data juga karena terjadi kesalahan, jadi bisa kita katakan bahwa berbanding lurus. Nah, karena kenapa? Karena di data kita dapat mendapatkan dua data itu yang berbanding lurus. Nah, yang mana? Jadi semakin semakin besar luas penampang dari suatu benda, maka dia akan kelajuan hantarannya akan semakin besar. Nah, itu ya. Itu adalah penjelasan dari data yang ini. Kemudian pada soal yang ketiga ya, apakah jenis kawat mempengaruhi kelajuan hantaran? Nah, jadi kedua-duanya juga menjawabnya sangat bagus. Jadi ada pengaruh jenis kawat terhadap kelajuan hantaran. Nah, yang mana keduanya kita menggunakan kawat nih ya. Keduanya kita menggunakan kawat ya, kawat aluminium sama kawat timah. Kemudian satu lagi kita menggunakan batang. Nah, kawat dan batang itu juga mempengaruhi kelajuan hantarannya. Nah, yang mana semakin tebal ya, semakin tebal kawat, maka dia semakin kelajuan hantarannya itu akan semakin lama ya, semakin lama kelajuan hantarannya. Semakin tebal maka akan semakin lama kelajuan hantarannya. Nah, yang mana juga itu akan mempengaruhi pada suhu, juga mempengaruhi terhadap dari kawat tembaga tersebut, dari kawat dan atau batang tersebut. Nah, karena ketika kita bakar dengan lilin ya, jadi dia ada perubahan suhu di situ. Nah, yang mana perubahan suhunya itu berbeda-beda ya. Jadi semakin tebal suatu kawat atau batang, maka dia akan perubahan suhunya akan semakin besar. Jadi waktu yang dibutuhkan suatu penghantar itu ketika memanaskan mentega pada percobaan tadi, maka dia akan semakin lama juga mentega itu meleleh ya. Nah, maka akan semakin lama juga mentega itu meleleh. Nah, kenapa mentega itu bisa meleleh? Nah, itu. Nah, karena mentega itu bisa meleleh karena bahan yang kita gunakan hari ini adalah menggunakan bahan konduktor. Nah, yang mana ketika kita memanaskan bahan konduktor tersebut, maka benda yang cenderung benda padat yang dia nggak padat kali, tapi benda padat hampir ke cair gitu kan, kayak mentega contohnya dan sabun. Nah, itu ketika kita bakar maka dia akan meleleh dalam waktu yang berbeda-beda dan dalam suhu yang berbeda-beda juga gitu. Nah, jadi untuk menteganya sendiri bisa diganti juga dengan percobaan sabun, mungkin itu bisa juga kita gantikan gitu ya. Kalau misalnya menteganya agak susah kita melakukan percobaan dengan mentega, maka bisa diganti dengan sabun gitu. Sekian ya untuk penjelasan dari Ibu. Jadi Ibu ingin ya dari kalian ada yang menyimpulkan nih. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Oke, silakan Andi. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Andi. Oke, nah jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Andi tadi. Maka prinsip pada benda konduktor itu adalah dia akan menghantarkan listrik ya, atau menghantarkan arus listrik ataupun menghantarkan api tadi yang ketika percobaan akan menghantarkan ke benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu juga terasa ya ketika kita pegang, juga kita akan ikut merasakan panas. Nah, jadi ada partikel-partikel di situ. Jadi dia tidak ikut istilahnya tidak terbakar ya. Dan pada percobaan tadi ada terbakar itu karena ketebalannya, jadi tingkat ketebalan juga mempengaruhi. Nah, jadi kenapa pas percobaan kita pas bakar kawat aluminium itu terbakar? Karena kita lihat ya bahwa kawat aluminium dan kawat timah yang kita gunakan itu adalah lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada apinya, daripada suhunya, makanya dia terbakar gitu. Nah, jadi sedangkan pada batang dia tidak terbakar ya kan, itu karena juga dipengaruhi oleh tingkat ketebalan dari kawat atau batang itu sendiri. Nah, itu ya, demikian ya. Itu yang kesimpulan tambahan ya. Nah, kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkan terkait percobaan kita hari ini? Ya, silahkan Ani. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Ani. Oke. Nah, jadi benar ya kata Ani, itu ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan kita hari ini. Jadi selain faktor-faktor yang bisa kita lihat di sini, ini juga faktornya. Konstanta itu juga mempengaruhi konstanta, luas penampang, suhu, perubahan suhu, dan luas penampang, ketebalan juga mempengaruhi percobaan kita hari ini. Nah, jadi selain itu juga ada faktor lingkungan. Nah, benar ya yang dikatakan oleh Ani tadi, bahwa selain pengukuran yang faktor kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam percobaan itu, selain faktor dalam pengukuran, juga faktor pada
pada benda tersebut, maka faktor dari lingkungan juga dapat mempengaruhinya, seperti suhu ya, mungkin tadi suhu dari luar, ada pengaruh suhu dari luar juga kayak gitu. Nah, kemudian terjadinya juga ini ya, kesalahan pada alat ukur juga. Tadi juga sempat terjadi kesalahan pada termometer ya, termometer tidak bisa berjalan ya awalnya. Oke, jadi itu nggak masalah, itu hal yang biasa terjadi dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam percobaan ya. Demikian ya untuk hari ini. Jadi sebelum kita keluar, kita kuis terlebih dahulu ya. Jadi silahkan dijawab ya. Pertanyaan pertama, sebutkan persamaan dari kelajuan hantaran kalor. Nomor 2, bagaimana prinsip perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang ketiga, soalnya adalah apakah jenis kawat dapat mempengaruhi kelajuan hantaran kalor. Oke, silahkan jawab. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit untuk menjawab. Selesai jawab? Udah, alhamdulillah ya. Oke, udah semua nih ya. Oke, jadi untuk hari ini ya, jadi untuk lebih memantapkan kalian materi hari ini, untuk memantapkan kalian mengenai perpindahan kalor secara konduksi, nah ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, dan sekalian juga kalian bisa mengulang-ulangnya di rumah. Nah, jadi kerjakan tugas di halaman 56 nomor 1 dan 2 ya, kerjakan soal nomor 1 dan 2. Oke, sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.